Jadi gerakan-gerakan mereka tuh terus menerus kayak apa? Ya. Coba kita lihat, ya kalau tadi kasus korban ya, kita kan hanya pemirsa, kita memperingati hari reformasi, telah terjadi pemerkosaan massal. Bohong. Kenapa? Karena korban cuma 3 orang. Maaf ya, kita tetap menghormati kemuliaan dan kehormatan perempuan. Kalau cuma 3 orang yang kena kasus perkosaan itu masalah apa bukan? Justru yang mati di Yogyakarta Department Store, yang mati di Ciledug Mall, yang mati di Lipo Karawaci, yang mati di Pasar Klewer, yang mati di Pasar Turi. Jadi peristiwa itu kan rusuh dan bakar-bakar itu hampir semua pusat kota besar. Ya, di Yogyakarta Department Store Klender aja pada peristiwa kerusuhan Mei itu 1.500 orang. Kenapa kita nggak peduli? Karena kita nuding dia itu maling, maling kayak mau rampok kayak kebakar kan mati. Apa gara-gara dia maling tapi dia kebakar mati Anda bilang bukan mati? Sekarang kita nggak pernah bahas kenapa dia mati. Saya kasih tahu ya. Jadi ketika kerusuhan terjalan dengan sistematis, maka hampir semua pusat perbelanjaan rolling door-nya terbuka. Nah, rupanya mereka sudah mempersiapkan tong atau drum-drum yang sudah diisi dengan air-air yang berisi deterjen atau air rinso. Jadi ketika mereka masuk menyerbu mengambil barang-barang, maka kemudian itu drumnya ditebalikin, kemudian rolling door-nya ditutup, digembok dari luar. Makanya pada mati. Nggak pernah ada yang bahas kan? Emang nggak ada. Itu loh pinter loh Islam tuh, cakep. Saya akan membicarakan sebetulnya kalau dari segi waktu yang dialokasikan, ini sebagai pembuka saja, ini sebagai pembuka, bahwasanya kalau berbicara politik, kita perdebatannya selalu perdebatan ikut pemilu apa enggak, demokrasi kafir, jangan ikut ini. Nah, saya di wilayah itu tidak ingin ikut lama-lama. Ujung-ujungnya Hizbut Tahrir dibubarin, ujung-ujungnya FPI dibubarin. Nah, gara-gara apa? Karena legislatifnya kebanyakan orang kafir, walaupun agamanya Islam, tapi cara berpolitiknya kafir. Nah, ini persoalan kita. Maka saya sangat percaya di majelis ini saya akan bertemu dengan orang-orang yang cukup realistis. Bahwa kita punya kewajiban menegakkan syariat Islam, ya. Bahwa kita akan berhadapan dengan kembalinya khilafah min hajun nubuwah, ya. Ini supaya dipahami. Jadi mudah-mudahan di majelis ini saya tidak mengalami perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya merupakan bagian daripada kerja-kerja kita yang bisa kita lakukan pada kesempatan-kesempatan yang lain dan panjang. Nah, untuk itu teman-teman mari kita mulakan pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kita, Quran mengajarkan kepada kita dalam surat 2 ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan ya, karena itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Nah, jadi saya pada hari ini ingin mengatakan bahwa apakah politik kita dibilang politik praktis, politik strategis, apapun, saya ingin mengajak lu semua memahami ketika kekuasaan politik ada di tangan orang yang beriman, orang yang berislam, orang yang memiliki pemihakan kepada Islam, yang cenderung kepada Islam, kita akan melihat ya. Sebutlah misalnya di Tangerang, karena ini kita Tangerang Selatan ya. Kota Tangerang itu waktu Pak Wahidin Halim jadi wali kota, beliau bisa melahirkan perda tentang pelarangan minuman keras dan pelarangan pelacuran. Artinya jelas, terlepas masih ada yang melakukan, tetapi pihak penguasa telah mengeluarkan peraturan itu sehingga punya delik hukum dan punya sanksi untuk pelaku kesalahan. Nah, jadi mari kita tengok dikit lagi musim pemilu, pemilihan wali kota, gubernur, bahkan presiden yang paling heboh. Nanti mungkin ada bagian yang bisa kita diskusikan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kekuasaan politik ada di tangan umat Islam, yang pertama apa? Dakwah Islam, syiar lancar dan aman. Sekarang kenapa Ustadz dikit-dikit dituduh teroris? Ya, karena ada yang ngomong di samping penguasa perintah kepada aparatnya. Apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menangkap Ustaz, karena ada perintah dari eksekutif. Mereka itu kan bawahan daripada orang yang berkuasa. Yang berkuasa punya pemerintah lagi yang namanya oligarki. Mereka dibisikin, tangkap tuh si Alfiando, tangkap tuh Gus Nur, tangkap tuh Ustaz Khalid Okbah, tangkap begitu terus.
Saya ngalami bahwa apa yang saya lalui selama akhirnya vonis 4 tahun itu, setelah saya lalui tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada apa-apa, masalah saya itu memang zong. Justru kalau dibilang hoax, kasus saya misalnya yang pertama, itu kasus saya itu eksepsi diterima. Ya, kalau teman-teman di sini ada yang kuliah di Fakultas Hukum atau mengerti proses hukum, kalau proses persidangan eksepsi diterima, persidangan diapakan? Dihentikan. Ternyata tidak, saya tetap divonis 2 tahun. Kasus yang kedua, saya vonisnya bebas. 0 tambah 0 berapa? Ternyata buat saya 4. Itulah Indonesia. Begitu. Hanya di Indonesia yang 0 tambah 0 sama dengan 4. Indonesia. Hanya di Indonesia orang yang menyidang kasus orang padahal dia adalah polisi aktif. Salah satu yang menjadi jaksa penuntut Gus Nur di Solo itu, menurut teman-teman dekat saya itu salah satu polisi aktif. Jadi benar-benar udah negeri semau gue. Ya, bayangin polisi aktif nyidangin orang. Nah, yang jadi jaksa penuntut ya jaksa itu kan bukan polisi. Pokoknya kalau mau bingung ya bingung, negeri kita memang nggak jelas. Ya, Anda telanjut telusuri sekarang, siapa yang bertanggung jawab dengan Pindad? Pindad itu Pusat Perindustrian Angkatan Darat. Siapa direkturnya? Polisi. Jadi kan gara-gara ngomong gini ya di polisiin lagi gitu, jadi begitu terus. Jadi kita kenapa? Karena nggak ada kekuasaan politik yang berpihak pada Islam. Jadi kalau politik itu memberikan kejelasan ke posisional sebagai seorang pejabat Islam, itu dakwah Islam syiar lancar dan aman. Contoh lagi misalnya, saya kadang-kadang kalau datang ke kantor-kantor zuhur, ya kan zuhur kita waktu sholat kita kan berputar rotasinya. Tapi 3 bulan lalu sholat kita bisa jam setengah 12, sekarang jam 12 lewat 9 atau berapa. Nah, saya harus katakan, ternyata kalau pas waktu sholat jam setengah 12-an, itu masjid-masjid di kantor nggak ada yang berani azan. Nggak berani, karena belum jam keluar kantor. Kalaupun dia azan juga nggak ada jemaah. Kenapa? Karena nggak ada kekuatan peraturan politik. Kan harus dibuat pengumuman bahwa jam istirahat disesuaikan dengan jam waktu masuk sholat. Sama dengan teman-teman kalau saya tanya sekarang, kalau ada gagasan libur hari Jumat libur, hari libur, setiap Jumat libur, coba acung tangan yang setuju. Kalau Jumat diliburkan acung tangan. Ayo, saya akan tanya, ayo. Oke ya, jangan nyesel ya acung tangan ya. Saya belum setuju. Saya buktikan, jumlah gereja pertumbuhan per tahun itu 466%. Enggak kita bantuin aja gerejanya sabrak-abrak. Kalau lo dukung Jumat libur, lalu resikonya hari Ahad masuk. Lo mau kasih berapa persen tuh gereja tumbuh setahun? Makanya kalau mau keputusan jangan parsial. Paham nggak sampai sini? Kalau belum ngerti, aku terangin nih. Iya nih, makanya saya kasih tahu, saya ini aktivis politik praktis. Saya P3 dari tahun 82 sampai 2017. Sekarang saya wakil ketua umum Masyumi bidang ideologi dan dakwah, wakil ketua umum. Artinya saya cerita ini sebagai bentuk ta'aruf, nggak ada urusan lalu nanti Anda ikut partai saya, nggak ada. Itu bukan watak saya dari dulu. Walaupun saya aktivis P3, saya memberi pengkaderan di PBB biasa, pengajian gabungan PKS biasa, karena saya dari dulu memang ada stereotip saya adalah saya ustadz politik. Iya. Makanya kalau ada yang suka bilang, oh ini kafir, ente ngomong lu dibubarin tuh disebut tahrir. Ya. Maksud saya udah kalau lu belum ikut nyoblos diam dulu, jangan larang-larang orang. Kan jelas walakum a'malukum wa lana amaluna. Dari dulu perjuangan Islam kan memang ada 2 pilihan, kooperatif dan non kooperatif. Dulu juga yang namanya Kartosuwiryo ketua umum atau ketua Masyumi Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak pernah mengkafirkan Natsir yang memimpin Masyumi. Mudah-mudahan forum ini ngerti ya bahwa kita harus membesarkan 2 jalur dengan arah yang sama dan kekuatan yang sama. Pernah naik kereta nggak? Halo, pernah naik kereta? Relnya berapa? Iya, pernah ketemu nggak relnya? Kalau ketemu tuh balik loh. Itu kira-kira mudah-mudahan ilustrasi yang sederhana bisa tertangkap. Pemilu 2014 perintah nyoblos. Tapi nggak boleh jadi saksi. Akibatnya kayak orang panen, orang ngambil ikan di laut menggunakan pukat harimau, menggunakan kapal keruh, ikannya dapat sekian puluh ton, udah dapat masuknya ke kandang moncong putih. Paham nggak sampai sini? Ya itu kita.
Saya tahu pemilu kemarin itu suara Pak Prabowo itu 60%. Ya tapi karena hasil tanggapan kita nggak ada yang ngawal, nggak ada saksinya, karena tokoh-tokoh pergerakan yang militan membolehkan warganya mencoblos, tapi tidak membolehkan laskarnya menjaga TPS. Ini saya fair aja ya, saya bukan sedang nyerang-nyerang. Ketanggung amat sih nyuruhnya. Saya kasih tahu, para penjaga-penjaga TPS yang akhirnya mati sampai 894 orang itu, ya penyebabnya karena nggak ada yang ngawal. Kan mereka kasih minuman, kasih makanan 3 hari pusing mati, dan kita nggak boleh nanya kenapa-napanya. Ya, saya sebagai orang yang melalui pergerakan politik selama 35 tahun, saya ingin katakan, maka 2024 perlu ada kemampuan, tapi 2024 udah agak susah kita menang. Kenapa? Karena hasil pemilu juga selesai. Angka-angka yang ada di KPU itu harus dibombardir, sekarang harus diselesaikan dulu itu. Angka perolehan suara, makanya dukungan kita kepada salah satu calon itu harus sama pada dukungan dari hulu ke hilir, menang dan poin ini kita tantang. Kalau kita nggak dapat begini, jangan dukung kita. Nah, kalau yang lebih ideal nanti tentu pembicaraan bukan di forum ini. Oke, yang kedua, kekuatan politik akan membuat umat tersantuni dunia akhirat. Nggak akan ada orang yang bisa ngomong jangan percaya sama hari akhirat. Itu berarti komunis, itu PKI yang begitu. Ada nggak orang yang berani ngomong gitu depan umum? Iya, yang ngomong ibu bukan saya. Jadi artinya kalau orang itu memiliki kekuasaan politik, berarti dia akan memiliki kemungkinan terkawal urusan dunianya dan terkawal urusan akhiratnya. Contohnya apa? Akhundzada mimpin Afghanistan baru 2 tahun, bisa-bisanya orang pergi haji, sisa uang ONH dipulangin. Ya, nggak tanggung-tanggung, satu orang $7.515. Kita mau naikin terus. Padahal dalam logika dagang, logika bisnis ya, kalau barang dibeli dalam jumlah yang besar, kira-kira harga bisa turun nggak? Nah, harusnya begitu, nih malah mau naik. Anda tahu tawaran awalnya 100 juta. Saya kasih tahu aja. Jadi bukan nggak ada. Jadi kalau mau dibilang di negeri ini, kalau mau dibilang memang kita susah nyari pemimpin yang sayang sama rakyatnya. Jadi sekali lagi saya ajak teman-teman semua, udah urusan kita berbeda, nyoblos apa nggak nyoblos, terserah lu kagak nyoblos, barang yang punya lu dicoblos orang. Nah, itu kasih tahu aja dah, biar enak, ya. Makanya pertama rebut dulu posisi ketua RT dan ketua RW, karena RT dan RW itulah yang membuat panitia KPPS, sehingga stok barang itu di kantor rumah Pak RT. Nah, kalau Pak RT-nya kafir, Pak RT-nya komunis PKI, ente nggak mau datang ke mana ke TPS, males lah, kafir. Oh ya udah kafir semua lu, akhirnya lu dikafirin sama orang kafir. Ngerti nggak sampai sini? Udah ya, udah ngerti berarti kita ntar nanyanya yang lain gitu. Ini baru pemanasan, belum dimulai materi. Yang keempat, memudahkan tegaknya syariat. Saya sekarang kan titik kaki saya ada di Jawa Tengah dan di Banten. Saya secara kawan-kawan diri, terbayang nggak kalau wali kota Solo ini Alfian Tanjung? Kira-kira tuh lapangan Manahan bisa apelnya Laskar saya bilang. Tapi kan nggak pernah ada yang mau begitu, karena mau tapi nggak pernah menyiapkan orang. Coba sekarang siapa sini yang siap jadi gubernur Jakarta? Ya ternyata kan anaknya Pak RW yang siap jadi gubernur Jakarta. Sekarang dia disiapkan dulu jadi gubernur Jawa Tengah sebagai sebuah proses magang, nanti akan jadi gubernur DKI, baru jadi presiden. Loh, enak bener loh, kalau bahasa Jawa enak bener. Adiknya yang baru kawin kemarin udah disiapin jadi calon PLT daripada Bupati Batang, Jawa Tengah. Enak banget. Jadi tadi karena kita nggak mau berpolitik. Jangan-jangan baru dengar sekarang ya? Kesian deh lo. Iya, karena kita nggak peduli. Makanya dengan tema ini kita punya waktu sampai menjelang zuhur. Saya akan tuntaskan dengan pengantar. Setelah itu mari kita dialog, mari kita bangun dan kita rancang kemenangan, dan mari kita buktikan bahwa presiden yang akan kita menangkan tentu tetap akan kita tunggu nanti arahan dari Habib Rizik dan para ulama kita. Dan kami semua tetap berkumpul. Saya kabarkan buat teman-teman jangan khawatir, MPUI jalan terus, kelompok Petamburan jalan terus, gerakan yang lain jalan terus, dan FKN jalan terus. Jadi yang jelas wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasudum ba'dhum ba'd. Kalau bahasa abang nih, bahasa guru nih, kalau bahasa guru, lo jangan banyak nanya, lo kerja apa? Ya, saya tentu harus terus menyatakan pada teman-teman di sini bahwa kerjaan kita tentu tidak untuk dipublikasikan, karena kita harus merancang kemenangan. Kita jangan mau dikalahkan terus, jangan menghadapi musuh dengan cara yang sama yang membuat engkau kalah, maka engkau akan kalah untuk yang kesekian kali. Ya ini udah ngaji tinggi nih, kalau nggak ngerti juga capek deh ya. Ntar nanyanya boleh, silakan nanya. Yang berikutnya adalah melancarkan urusan dan memenangkan kepentingan. Ya. Sekarang misalnya
ada kewajiban memiliki IMB untuk masjid yang ada di Tangerang Selatan. Wali kotanya Kristen, wakilnya Kristen, anggota DPRD-nya 90% Kristen. Kira-kira untuk IMB masjid akan mudah apa mudah? Susah. Sekarang dibalik, ya kan gitu. Kalau itu kan terjadi apa? Lalu dikeluarkan Perda Tangerang Selatan tentang fasilitas umum. Ini saya kasih contoh-contoh kecil ya teman-teman, ya jangan salah paham. Saya bukan sedang mengguru, cuma supaya gampang ngerti. Ini kadang-kadang politik malas gue politik kok, ngaji politik ya, gue sering dengar tuh gitu tuh. Lo nggak ngerti, nggak pakai politik, lo nggak boleh pakai jilbab lo. Ibu-ibu yang pakai jilbab jangan terkebur. Jilbab itu baru boleh tanggal 16 April tahun 1991. Kalau ibu yang sekarang umurnya 55, 56, bu sepantaran saya, dulu waktu kita SMA, anak sekolah umum, SMP, SMA negeri nggak boleh pakai jilbab ke sekolah. Kenapa bisa? Karena ada keputusan politik, keputusan Menteri Pendidikan, akibat kerja keras teman-teman PII, teman-teman remaja masjid, karena kita berdemonstrasi yang juga berbuah darah dengan peristiwa Tanjung Priok dan peristiwa Al-Azhar. Jadi Anda ini sekarang merdeka pakai jilbab, pakai apalagi jilbabnya panjang. Dulu pakai jilbab juga diukur-ukur sama gurunya. Ya, sekali lagi artinya pembicaraannya akan sangat bagus kalau nanti kita berbicara bagaimana partisipasi bisa dimaksimalkan dan kita akan memilih partai Islam saja. Ustaz, partai yang mana? Nggak pakai yang mana, kriterianya aja lihat. Partai yang asasnya Islam, yang agendanya Islam, yang tujuannya Islam. Jangan nanya sama saya, periksa aja sendiri. Jangan lihat gambarnya. Partai X asasnya apa? Islam. Pilih. Agenda saya garansi. Ya. Partai P3 itu kan tidak bisa jalan karena memang tidak dipimpin oleh orang-orang model Alfian Tanjung. Oh iya, saya kader dari bawah sampai saya nggak pernah berhenti, nggak pernah keluar, walaupun saya nyalek gagal, saya nggak pernah mundur. Dan saya bukan berarti tidak tahu caranya jadi, itu yang saya nggak mau ambil. Kalau mau jadi ya harus curang, kalau mau jadi harus asal menang, saya nggak mau. Saya rumusnya jangan pernah menang dengan cara curang, karena orang yang curang akan menutupi langkah berikutnya dengan cara curang. Marilah bela kebenaran dengan cara yang benar, jangan pernah merasa biarlah salah, biarlah salah ya. Gimana ya? Biarlah kalah, janganlah salah. Dan itu berbuah. Kalau saya lihat beberapa jaringan kader-kader yang saya garap sejak 35 tahun, anak-anak banyak yang bagus banget dan jadi ya. Dan tentu pelajaran saya paling utama buat anak-anak saya. Jadi buat seluruh yang hadir, kita bisa menang tergantung sangka-sangka hambanya. Kita kan gak pernah merancang kemenangan. Nah makanya Jakarta sebagai bukti, walaupun dua orang harus ada dalam posisi yang agak berat. Habib Rizik tertahan di luar negeri, saya dalam penjara ya. Kalau teman-teman mau mempelajari peristiwa Pulau Seribu tahap 2, pasti akan mengerti kalimat saya. Itu ketika kampanye putaran terakhir tanggal 12 April 2017. Jadi kalau saya bilang peristiwa Pulau Seribu, jangan langsung terlihat ke Ahok saja. Kalau Ahok itu kan pernyataan dia di Pulau Pramuka tanggal 29 bulan September tahun 2016. Karena suara Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu itu 82,8%. Jadi ketika ada kampanye terakhir itulah terjadi insiden yang cukup mengerikan. Karena saya dikepung oleh Laskar atau Satgas PDIP itu menggunakan pedang, menggunakan golok, samurai. Nah itu yang membuat Allah kasih hadiah. Karena mereka mengejar saya, mau membunuh saya. Tentu polisi dan tentara nggak mungkin membiarkan saya diperlakukan gitu. Saya akhirnya dievakuasi dan video itu tersebar menjelang pemilihan. Maka suara Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu dari 82,8 tinggal 36,2. Itu politik Pak. Iya, politik harus memenangkan. Politik kan kalah dan menang. Bahwa persoalannya kemudian Anies Baswedan nggak tahu saya ikut bagian itu, ya nggak apa-apa. Malaikat nggak salah nyatet. Ya kan wing besarnya Habib Rizik. Saya memang punya pengalaman, saya ngambil pen nyabut pentil. Ente punya mobil bagus kayak apa juga kalau pentil dicabut kan mobil kagak jalan. Ya, nanti lagi deh kalau yang detail-detail tentu kita bicara di ruang tim sukses ya. Nah, yang kelima, yang keenam, membendung kesesatan, kemaksiatan, dan kemusyrikan. Ya. Ya kita lihat aja tuh yang namanya pembakar Quran. Pembakar Quran kayak apa? Dia mau ngebakar jadi jagain polisi ya. Kita sama, sebetulnya yang lain juga sama. Kenapa? Masjid digaruk rata dengan tanah. Ya. Itu kalau boleh bilang itu wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kerja sama. Cuman kan kita selalu dipaksa. Anda jangan ngomong sembarangan. Buktikan kalau Anda tidak bersekongkol. Dibalik, itu pertanyaan bagus dari Ustaz Felix Sial. Jika dia ngaji di tempat Ahmad Dhani ya, buktikan kalau Allah tidak ada, kan gitu. Buktikan kalau tidak ada kolaborasi. Kan punya pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Ya kan? Ketika
korban sudah lebih dari 100.000, ada seorang dosen fakultas kedokteran yang menerangkan tentang perihal kematian karena kecapean. Apa kata Ibu Ani Hasibuan sebagai dokter fakultas kedokteran sebuah universitas swasta di Jakarta? Tidak ada dalam ilmu penyakit orang meninggal gara-gara capek. Orang capek itu istirahat, bukan mampus. Tapi kan ternyata kan mati. Total terakhir data yang lebih akurat itu 894. Dan satu pun kita nggak pernah tahu, nggak ada yang di visum et repertum, nggak ada yang diadakan penelitian. Oke, jadi hari ini kekuasaan politik bukan di tangan kita. Jadi yang ini nunggu Alfian Tanjung jadi gubernur Banten atau gubernur Jawa Tengah gitu ya. Tapi kalau udah ngaku begitu, biasanya nanti gak diminta ngisi pengajian lagi. Itu penyakit kita begitu kan? Ya kalau, nah kenapa musuh saya nggak boleh ngisi pengajian? Itu kesalahan kita juga. Karena kita berpikir picik. Jadi kalau beda partai nggak diundang. Waktu saya mengisi pengkaderan PBB di Batu Ceper, Partai Bulan Bintang ya. Kalau sekarang kan saya Partai Bintang Bulan, ya. Anda jangan sembarangan, boleh ketawa kalau nggak belajar sejarah nggak ngerti. Bintang Bulan Masyumi Palu Ari PKI, tanya sama neneknya dah. Bener gak tuh Ustaz? Nah, kalau ini bulan bintang, jadi jangan heran kalau ada bintang-bintang yang lain. Gak apa-apa, bagus-bagus saja. Waktu saya hadir ke Batu Ceper, saya ngisi materi tentang peta politik nasional. Dulu peserta dari mana itu? Saya diusir. Ustaz Alfian kan orang P3, ngapain kesini-sini? Saya bilang, gua ngapain datang ke sini kalau nggak diminta datang? Lu tanya sama panitia. Panitia nyamperin, lu goblok, lu nggak kenal Bang Alfian lo. Nah artinya buat teman-teman, kita akan masuk pembicaraan kita yang ini belum punya kita. Jadi jangan berharap ada kemudahan. Jangan salah sendiri karena kita nggak berkuasa. Kekuasaan nggak bakal dikasih Bang, direbut. Ya kita masuk saja. Apa dulu Bang? Konsolidasi aja. Konsolidasi. Ya, ini sebenarnya butuh 6 jam pembahasan ya. Ada 2 materinya. Jadi saya terus terang buat teman-teman, memang saya ustadz politik. Ya, walaupun saya 4 kali nyalek nggak jadi-jadi, itu nggak perlu jadi bahan penghinaan buat saya. Karena pas pemilu terakhir saya ikut 2014, pemilu 2019 saya dalam penjara, saya nggak ikut, itu suara saya naik 300%. Nggak ada saya bagi-bagi duit. Karena orang terbiasa menanam jagung, tidak terbiasa menanam jati emas. Saya basic saya filsafat pendidikan, biasalah menanam jati. Kalau kau menanam jati memang butuh agak lama, tapi kalau pohon butuh. Makanya kalau di daerah Perumnas Tangerang itu orang lihat bendera P3, pertanyaan-pertanyaan, Ustaz Alfian rumahnya sebelah mana? Ya, ini yang senyum-senyum pernah tahu ya, P3 dulu. Tapi ya, saya tidak di situ lagi, dan P3, PKS, PBB, Masyumi, Partai Dakwah, dan Partai Umat itu adalah partai kita semua. Ya, Anda bisa menangkap semangat saya di sana. Kenapa? Asasnya Islam, agendanya Islam, tujuan. Kok yang lain gak disebut Ustaz? Saya nggak mau komentar. Ya, kalau Anda niatnya sudah kan innamal a'malu binniyat. Katanya ngaji udah lama, udah belajar itu apa namanya hadis arba'in. Sederhana sebenarnya teman-teman. Jadi kalau Anda bingung dan mau berjuang di bidang politik dalam Islam, ya pastinya ikut partai Islam. Ya, kalau nggak ngerti juga ntar ada baru jam 10 lewat. Kita masuk. Nah, saya ingin ajak teman-teman kita masuk di bagian terdekat. Saya izin minum dulu. Belum dibuka, Pak. Tolong buka sedikit. Sejak era transisi 97-98, umat Islam terus-menerus mendapat serangan dari para musuh Islam, baik secara hard war maupun soft war dan shadow war. Saya tidak sedang berpuasa, ya. Yang berpuasa teruskan puasanya. Nah, apa yang ingin saya katakan? Ternyata kita tidak cukup lengah. Perpindahan dari orde baru kepada orde lama jilid 2 itu tidak disadari. Ketika tahun 1989 akhir Universitas Brawijaya menyelenggarakan seminar cendekiawan muslim yang kemudian disambung dengan pembentukan daripada IJMI pada tanggal 7 Desember tahun 1990, itu adalah saatnya Pak Harto back to Islam. Dan tahun 92 beliau mulai pergi haji. Ya. Sayangnya kita kalangan muslim secara luas tidak memahami ketika akan masuk pada sebuah peralihan, kita tidak dalam rangka mempersiapkan kekuasaan di tangan kita. Ikut doang teriak-teriak, giliran disuruh menjadi pemimpin partai Islam bilang bajunya kesempitan. Ya. Jangan nanya namanya, tolong belajar lagi sejarahnya. Belum lama waktu 98. Udah tahu siapa yang kesempitan pakai baju di partai Islam? Walaupun sekarang bikin partai Islam juga, dulu nggak mau, babe. Yang nggak bisa ketawa belum ngerti, yang nggak ngerti jangan nanya sama saya, nanya sama yang ketawa. Apa yang terjadi? 97-98 itu masa transisi dan dibunuhnya para ulama kita. Saya sampai sekarang mencoba mengkalkulir secara
kasar, sudah lebih dari 60.000 pribumi muslim yang dibunuh dengan ragam cara, tapi tidak ada satupun yang membahas dan mempersoalkannya. Hebat ya? Itulah Indonesia. Next. Pertama, dibunuhnya ustadz dan guru mengaji di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, ya, Jawa Barat, dengan framing dukun santet dan kolor hijau. Karena dibilang dukun santet dan kolor hijau, nggak ada yang nyoal. Padahal yang mati itu guru-guru semua, ustadz-ustadz semua. Kondisi mayatnya, lehernya hampir putus, perutnya robek, ususnya keluar. Dari yang namanya Banyuwangi, nah kemarin terulang kembali tempatnya sama tuh, yang kantor Muhammadiyah dipapas sama orang-orang PKI. Jadi saya bilang teman-teman semua, sebetulnya hari ini kedatangan dan mendatangkan si Alfian yang seperti ini ya udah bener. Persoalannya kita mau nggak nih Tangerang Selatan kita rancangnya, yang orang Tangerang Selatan angkat tangan deh. Nah udah siap-siap, nanti kita cari waktu, tapi jangan pakai beginian, forumnya harus tertutup. Kita bahas, kita mapping dulu, kita pilih dan kita menangkan yang kita suka, menang. Jangan berkata bahwa kalau calon wali kota, calon bupati, calon gubernur harus lewat partai, enggak. Yang harus lewat partai hanya presiden. Yang harus lewat partai hanya presiden. Yang kita dibohongin seolah-olah cuman nggak bisa. Bukan nggak bisa, boleh. Memang effortnya harus kuat. Bisa. Kita kan punya Quran. Infiru wasiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, kalau teman-teman kenal saya, ya, saya track sukses saya pertama menggagalkan calon RT Kristen. Anda boleh ketawa, tapi itu kerja cakep itu. Yang kedua, menggagalkan calon RW Kristen dari perumahan Jombang di sebelah mana Jombang? Oh, RW yang udah habis 300 juta kalah. Ya tapi nggak pakai mic neranginnya, harus di forum. Ya, kalau yang kenal saya ini anak Tangerang nih, kenali saya nih. Saya koordinator fit and proper test calon 5 wali kota Tangerang bulan November 1998. Jadi kalau orang-orang yang nggak kenal saya lalu nuduh-nuduh saya togut, ya diketawain. Ya. Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya, makhluk langka nih, tinggal dijagain sama di kader, harus mengkader memang. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua udah habis kalau mau kita terusin ini dari peristiwa Banyuwangi terus sampai ke Banten, terus mereka di Ciamis, mereka kemudian di Cianjur Selatan, sedih kalau kita bahas. Ya. Itu saja sudah lebih dari 420. Belum lagi peristiwa kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei kan terjadi pada tanggal 15, 16, 17 Mei, itu yang rusuh kan. Pak Harto kan lengser tanggal 21 bulan Mei, harinya hari Kamis, jamnya jam 9:50. Pak Harto mengundurkan diri. Nah, kematian orang-orang yang dulunya adalah pengganyang dan pembasmi PKI, dulu itu mereka adalah para banser. Makanya saya nggak ngerti kalau sekarang mereka seolah-olah titik-titik, gue bingung, padahal dia lagi dibalas itu sejak bulan Februari, Maret, April, Mei itu dibunuh tuh. Setelah saya ini kan P3, udah tau P3 kan? Apa? Partai Pemaksaan Persatuan, ya. Makanya pada ketawa, kalau yang nggak ngerti pasti masih ketawa terus, ya. Ya makanya bagus, mesti ada ahlinya, ya kan? Bang Israfil ahli Quran. Kalau saya memang ya Ustadz politik, Ustadz PKI, Ustadz intelijen, terserah dah mau kasih apa aja. Yang penting saya pengen masuk surga. Ya nggak tahu masuk surga kayak banyak dosa kayak saya gini gimana nih? Nah, era Orde Lama Jilid Tua istilahnya lebih tepat jika kita sematkan pada rezim 2000-an sampai sekarang. Ya. Pengesahan 1 Mei sebagai hari buruh itu adalah rekomendir daripada sidang Komintern Komunis tahun 1916 di Prancis. Pengesahan 1 Juni sebagai hari jadi Pancasila merupakan ya Allah, ngeri banget dah. Langsung aja dulu dah. Next. Jadi gerakan-gerakan mereka terus menerus kayak apa? Coba kita lihat, ya, kalau tadi kasus korban, ya, kalau tadi kasus korban hanya pemirsa memperingati hari reformasi, hari reformasi, pemerkosaan massal, bohong. Kenapa? Karena korban cuma 3 orang. Ya, kita tetap menghormati, kemuliaan dan kehormatan. Kalau cuma 3 orang yang massal pemerkosaan itu massal apa bukan? Justru yang mati di Yogyakarta, departemen store, yang mati di Lipo Karawaci, yang mati di Pasar Tulu. Peristiwa itu kan rusuh dan bahkan semua pusat kota besar. Ya. Di Yogyakarta departemen store, pada peristiwa kerusuhan 1.500 orang. Kenapa kita nggak peduli? Karena kita nuding dia itu maling kan merampok, kebakaran mati. Apa gara-gara dia maling tapi dia bukan kebakaran mati. Sekarang kita nggak pernah bahas kenapa dia mati. Saya kasih tahu ya. Jadi ketika kerusuhan terjadi, sistematis di jalan dengan sistematis, semua pusat perbelanjaan, semua pusat perbelanjaan terbuka, rolling door-nya terbuka.
Nah, rupanya mereka sudah mempersiapkan drum yang sudah diisi air yang berisi deterjen atau air deterjen atau air. Jadi ketika mereka masuk menyerbu mengambil barang-barang, kemudian itu drumnya terbalikin, ditutup, dikebuk dari luar. Makanya dikebuk dari luar. Makanya pernah ada yang bahas kan? Nggak pernah ada yang bahas. Ada itu loh. Emang nggak ada itu loh. Pinter orang Islam tuh, cakep ya. Malah ikut-ikutan orang lain. Malah ikut-ikutan orang lain. Yang diperkosa yang mati Cina, yang diperkosa Cina. Ya kita bukan senang. Mentiga. Saya ingat betul, saya berani ngomong. Saya ingat betul, saya berani ngomong. Ini karena rumah saya 800 meter dari Lipo seberang. Bukan di Lipo seberang. Jalan. Saya juga punya majelis kajian namanya Majelis Taklim Hidayah. Murid saya datang si fulan. Bawa jam. Di tangan ini jam. Anak-anak panggil saya Kak Alfian. Kalfian saya bawa ini. Dia bawa jam-jam yang harganya 10 juta. Bilang, kok kamu bawa gituan? Kok kamu mau nggak? Kalfian mau nggak? Dia mau nggak? Kalfian mau nggak? Boleh nyolong, kan boleh nyolong. Rupanya dia dapat dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, bawa ke rumahnya. Ibunya senang. Kalau ibunya apa? Balik lagi dia kamu ke sana. Dia tadi itu ketika rolling door lagi ngambil ke dalam, nyerbu lagi ngambil ke dalam, balikin, listrik dibalikin, dikebuk dari luar. Lipo tuh lebih dari 2.000 orang. Nggak pernah kan ada yang menyoal Komnas HAM yang mati kan? Yang mati pribumi dan muslim. Pokoknya kalau yang mati pribumi dan muslim nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Bapak juga maaf ya. Lu kalau nggak gundahin juga kepikiran nggak sini. Ayo ngaku. Karena pentingnya punya ahli masing-masing. Ya kalau saya dibilang salah ngomong, saya ditangkap polisi 0 sama 0. Berarti kan saya bukannya salah. Berarti agak demen aja mau omongan gua soal salahnya. Susah kan orang udah demen ya. Bener juga jangankan salah, dia kagak cocok. PKI, maklum PKI. Ya kita lihat saja kolaborasi musuh Islam radikal, bukan saya nggak ngerti soal memang bidang saya adalah analisis gerakan PKI dan artian yang almarhum Alfian kau bahas komunis PKI. Ya, saya harus bagi waktunya dengan slide yang berikut. Next. Lihat ya. Pembantaian 6 syahid pemuda Islam itu merupakan sambungan dari terdahulu. Dibubarkan FPI pada tanggal 30 Desember tahun 2020 itu merupakan satu fakta. Bahwa mereka coba 6 orang mati dengan mengenaskan. Sekarang si Sambo yang udah ngaku CCTV juga nggak juga diterusin. Malah istrinya lebih rendah daripada orang yang cuma jadi kolaborator gitu segala macam. Ya, nanti kita harus atur supaya dialognya agak lebih panjang. Next. Apa upaya kita? Next. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan frekuensi edukasi serta peran keumatan kebangsaan melalui media, media strategi metode dan multi strategi. Sekarang kalau dari saya konsep zaman yang diterangkan oleh Empat Guru Mulia kita, Ustaz Muhammad Zulkifli Ali, Ihsan Tanjung dan Ihsan Tanjung dan harus kita serap secara totalitas. Kemarin saya sempat berkunjung ke rumah Ustaz Ihsan Tanjung yang tanggal 15 kemarin berlanjut ada bisanya lagi gitu ya, ada temannya lagi. Lama-lama kalau meninggal Ustaz lama ngelamun lagi ceramah ngelamun. Yang belum tahu saya juga pulang istri saya meninggal boleh lama-lama juga karena nggak ada masa indah ya, sorry ya. Ya udah dong, ya orang udah dong aja boleh, empat aja boleh ya, atau ya. Jangan nanya macam-macam Bu ya, di rumah tahu nih nanti yang di rumah tahu.